Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianika Wahyuni, NIM T2019-8110, mahasiswi dari kelas Biologi 3 tahun 2019, Program Studi Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas materi tentang fotorespirasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Heni Setiawati, SSI, MPD. Yang pertama yaitu pengertian dari fotorespirasi. Pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa atau glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan yang terang maupun gelap. Selain itu, yang juga membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 20% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Penetapan laju fotorespirasi sangat sulit karena karbon dioksida yang dihasilkan pada respirasi akan disemat kembali pada fotosintesis. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi, yaitu suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan oleh fotosintesis. Keadaan ini menyebabkan tanaman dalam keadaan statis. Oleh karena itu, supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik, usahakan tanaman mendapat intensitas cahaya di atas titik kompensasi. Selanjutnya yaitu produktivitas. Produktivitas beberapa jenis tanaman seperti jagung, sorghum, gula tebu lebih besar daripada kedelai. Salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan produktivitas akibat dari perbedaan derajat fotorespirasi pada masing-masing tanaman tersebut. Dengan adanya perbedaan derajat fotorespirasi, maka tanaman dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok jenis tanaman dengan produktivitas tinggi atau C4 seperti jagung, tebu, dan kelompok tanaman dengan produktivitas rendah atau C3 seperti padi, gandum, kedelai, tembakau, kacang tanah. Dan yang terakhir yaitu kelompok tanaman C4. Yang pertama, fotorespirasi pada tanaman C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tumbuhan bertipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 atau karbon dioksida dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Lalu, pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi karbon dioksida di dalam jaringan akan berkurang dan konsentrasi oksigen hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Fotorespirasi akan mengikat oksigen untuk diolah untuk menghasilkan karbon dioksida, namun dengan menggunakan ATP yang justru membuang-buang energi tumbuhan.
Tumbuhan C3 rentan mengalami fotorespirasi di siang hari yang panas. Selanjutnya dapat dilihat gambar pada video tersebut tentang proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam fosfogliserat. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan karbon dioksida. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Lalu adapun faktor yang mempengaruhi terbentuknya asam glikolat adalah konsentrasi karbon dioksida dan oksigen di atmosfer. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi oksigen 300 ppm atau normal, tetapi apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi oksigen berlawanan dengan karbon dioksida, di mana oksigen di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan yang oksigen normal, yaitu 21%. Yang kedua yaitu fotorespirasi pada tanaman C4. Tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP atau PEP karboksilase akan menangkap karbon dioksida dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan karbon dioksida ini terjadi di mesofil daun. Kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan karbon dioksida. Setelah dilepaskan, karbon dioksida akan menjalani siklus Calvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Patut untuk diperhatikan bahwa reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi di 2 sel yang berbeda. Penangkapan karbon dioksida terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Calvin terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi karbon dioksida di seludang pembuluh selalu tinggi sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Selanjutnya yaitu gambar proses fotorespirasi pada tanaman C4 yang dapat Anda lihat dalam video tersebut. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya, dan untuk dapat dimengerti maka perlu dipelajari proses penyematan karbon dioksida dalam tumbuhan tersebut. Karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat.
Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh, selanjutnya mengalami dekarboksilasi. Karbon dioksida yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola pergerakan karbon dioksida dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian kloroplas sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP. Karboksilase pada daur asam dekarboksilat yang berperan menyemat karbon dioksida. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada C4 dengan RUDP karboksilase pada tanaman C3 adalah kemampuannya menyemat karbon dioksida. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar menyemat karbon dioksida dibanding dengan RUDP karboksilase, sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersihnya lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi karbon dioksida sangat rendah. Konsentrasi karbon dioksida yang rendah biasanya terdapat dalam ruang antar sel pada stomata yang hampir sama sekali tertutup. Keadaan seperti ini dapat terjadi di lapangan selama air tanah dalam keadaan rendah, sehingga akibat stres lingkungan menyebabkan tumbuhan C4 jauh lebih mampu tumbuh daripada tumbuhan C3. Apabila konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi dari 300 ppm, maka laju fotosintesis tumbuhan C3 sama dengan tumbuhan C4. Yang terakhir yaitu proses fotorespirasi pada tanaman cam. Tumbuhan cam. Tumbuhan yang masuk kategori cam adalah kelompok sukulen atau tanaman yang menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Cam adalah singkatan dari Crassulaceae acid metabolisme. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae, tumbuhan cam akan menangkap karbon dioksida dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Stomata tumbuhan cam ini akan terbuka ketika di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, karbon dioksida akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, karbon dioksida akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin dan menghasilkan karbohidrat. Kemudian gambar fotorespirasi pada tanaman cam dapat Anda lihat pada video tersebut. Perlu diketahui bahwa tumbuhan C4 dan cam memiliki kemiripan di mana karbon dioksida yang masuk tidak langsung menjalani siklus Calvin, tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu. Namun pada tumbuhan C4 penangkapan karbon dioksida dan siklus Calvin terjadi di sel yang berbeda, sedangkan pada tumbuhan cam penangkapan karbon dioksida dan siklus Calvin ini terjadi pada waktu yang berbeda. Seperti itu perbedaannya. Sekian video materi fotorespirasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengharapkan video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Demikian video ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.